Media Nur Insani Bintan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku, rahimakumullah. Semoga Anda bersama keluarga tercinta dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat sejahtera, dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap urusan kita, baik itu urusan dunia, lebih-lebih lagi urusan akhirat. Amin ya arhamar rahimin. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita menyadari apa sebenarnya tujuan hidup kita ini. Jawabannya adalah ketika kita menunaikan ibadah salat, kita melafazkan kalimah yang termaktub dalam surah yang ke-6, surah Al-An'am ayat 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang bermaksud, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini diabadikan dalam kalimah doa iftitah yang kita ucapkan ketika kita memulai menunaikan ibadah salat. Kemudian kita perkuat lagi ketika kita berzikir untuk memperkuat komitmen kita dengan kalimah Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, yang artinya, ya ilahi, engkaulah yang aku tuju, ridhamu yang aku dambakan, dan berilah aku kemampuan untuk dapat mencintaimu dan mengenalmu. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku yang dikasihi, ketika pagi hari, pada saat kita bangun dari tidur, kita sadari dan syukuri karena kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk melanjutkan kehidupan berupa nafas yang kita hirup keluar masuk melalui kedua lubang hidung kita. Ini bermakna kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan, kualitas keimanan, kualitas kesabaran, kualitas kesyukuran, kualitas perbuatan-perbuatan kebajikan, serta kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemelihara alam jagat raya ini. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku, coba kita lihat matahari.
masih tetap bersinar. Cahaya rembulan di waktu malam masih tetap terpancar. Bintang gemintang masih bersinar. Namun, coba kita kenang orang-orang yang pernah populer dan terkenal, serta jaya di masanya dulu. Kemanakah mereka sekarang? Begitu juga kita. Lambat laun, kita akan tergeser di telan zaman. Dunia ini, begitu banyak orang yang datang dan pergi silih berganti. Maka hargailah dan sadarilah waktu dan kehidupan kita ini. Karena masa yang telah berlalu tidak bisa berbalik kembali. Maka ukirlah kenangan dan sejarah yang indah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku, apa yang harus kita perbaiki dan kita tingkatkan? Yang harus kita perbaiki dalam sisa-sisa umur kehidupan kita di dunia ini adalah diri kita, hati kita, sifat-sifat buruk kita, akhlak perilaku kita, dan ucapan-ucapan yang kita lontarkan ketika kita menjalin komunikasi pada sesama. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, maka lihat dan bercerminlah. Lihat juga diri kita. Boleh jadi kesalahan kita lebih banyak dari kesalahan orang lain. Jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu siapa diri kita. Hormati dan hargai pula kebaikan-kebaikan orang lain. Sementara lihatlah dan sadarilah kelemahan dan kekurangan diri kita yang amat banyak, yang harus segera kita benahi dengan bertaubat dan istighfar. Karena sampai detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi aib-aib kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangi kita. Di dalam pergaulan kita sehari-hari, bila ada orang yang mengumpat, memfitnah kita, maka bersabarlah, jangan bersedih hati, karena ada dua perkara yang patut dan perlu kita syukuri. Yang pertama, orang itu menghabiskan setiap harinya dengan memikirkan kita, walau dia berpikir tentang keburukan kita. Dan yang kedua, karena dia telah menghadiahkan pahala dia secara percuma pada kita. Dan serulah Allah dengan kalimah, Ya Allah, Ya Rabb, mudahkanlah hatiku untuk selalu bersabar dan beri aku kekuatan untuk memaafkan orang yang menyakitiku dan ikhlaskan hatiku untuk memaafkan mereka. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku yang saya hormati dan yang saya kasihi, hari ini orang memanggil dan menyebut nama kita. Namun akan datang satu saat orang akan menyebut kita dengan almarhum atau almarhumah, Allah yarham atau Allah yarhamah. Hari ini kita masih dapat memakai pakaian yang indah dan mewah. Namun, satu saat, tubuh badan kita ini akan terbalut dengan beberapa helai kain kafan. Hari ini, kita masih berpijak di atas tanah. Akan datang suatu saat, kita akan dikebumikan. Kita berada di dalam tanah yang gelap gulita. Hari ini, kita masih bisa mandi sendiri, di mana suatu saat, suka atau tidak suka, tubuh badan kita ini akan dimandikan oleh orang lain. Hari ini, kita masih dapat menunaikan ibadah salat di belakang tuan imam.
akan datang masanya nanti kita akan disolatkan di hadapan Tuan Imam. Hari ini kita masih berkumpul bersama orang-orang di sekeliling kita. Suatu saat kita akan berada dalam keadaan seorang diri sebatang kara, sendiri di sana. Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni dosa-dosa kami. Oleh karenanya, janganlah bebankan diri kita ini dengan kerisauan tentang dunia, karena urusan dunia adalah milik Allah. Janganlah bebankan diri kita dengan kerisauan rizki, karena rizki itu datangnya dari Allah. Janganlah bebankan diri kita dengan kerisauan tentang masa depan, karena masa depan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa yang perlu kita risaukan? Hanya satu, saudara-saudaraku, satu perkara saja. Bagaimana kita berusaha supaya kita ridha dengan ketetapan Allah pada diri kita. Sebab apabila kita ridha atas sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan kita itu dengan sesuatu yang tidak dijangka. Ridha dengan ketetapan Allah di atas diri kita bukan bermakna tiada tangisan, tapi penerimaan tanpa persoalan terhadap apa yang telah ditentukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, akan memberi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mau. Maka ikhlaskan hati untuk menerimanya. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku, untuk mengakhiri tazkirah ini, mari kita simak dan hayati, dan selalu amalkan dan wiridkan, serta aminkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri. Ya Allah Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati fiha ma'adi. Dan perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah ya Allah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih di atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصحبه